Assalamualaikum saudara, Siak Sepekan kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik dan aktual yang kami rangkum selama satu pekan. Di antaranya Bupati Siak buka peningkatan kapasitas SDM pelaku desa wisata. Bersama saya Cahya Ici, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Saudara Bupati Siak Alfedri membuka pelatihan pengelolaan desa wisata program kerjasama Dikti, Universitas Bakri, EMP Malaka Street dan kelompok konservasi Laskar Mandiri Kampung Kayuara Permai, Kecamatan Sungai Apit. Dan ini berlangsung di Aula Pertemuan Teras Bakau, Mangrove Sungai Bersejarah Permai. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku desa wisata untuk membentuk destinasi branding, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan kerjasama Dikti, Universitas Bakri, EMP Malaka Street dan kelompok konservasi Laskar Mandiri Kampung Kayuara Permai, Kecamatan Sungai Apit. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri di Aula Pertemuan Teras Bakau Mangrove Sungai Bersejarah Permai. Perwakilan Universitas Bakri, Profesor Hoga Saragih menyampaikan dukungannya dalam mempromosikan sektor pariwisata maupun kuliner dengan melibatkan dosen terkait sehingga Kabupaten Siak dapat lebih dikenal masyarakat luas melalui media sosial. Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam pengembangan desa wisata di kawasan mangrove Sungai Bersejarah, Kecamatan Sungai Apit. Ya, jadi kami dari Universitas Bakri sangat mendukung sekali Sadar Wisata. Karena kami juga bekerja sama dengan program Dikti mendapatkan KDRK itu, sehingga kami menjalankan semua aktivitas ini untuk bagaimana wisata ini kita promosikan. Wisata ini kita kembangkan sehingga wisata ini bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan kita semua juga dosen bersama tim dari Universitas Bakri itu turun dari sisi ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu informatika ya, termasuk pembuatan website dan aplikasi, sehingga kita melihat sisi sektor pariwisata, kuliner. Kemudian juga kita membuat aplikasinya dan websitenya sehingga Siak ini bisa lebih seperti dikatakan Bupati bisa tambah lagi di sosial media, tambah lagi di internet. Ditemui usai membuka kegiatan pelatihan, Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan pelatihan pemuda dan pemudi Kabupaten Siak serta Meranti ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan destinasi branding, sehingga bukan hanya penataan destinasi, tetapi diimbangi dengan promosi pariwisata hingga jumlah pengunjung di Kabupaten Siak dapat semakin meningkat. Implementasi dari penelitian perguruan tinggi dalam ini adalah Universitas Bakri, ya, tapi ini harus dikerjasamakan dengan industri dan itu dikerjasama dengan EMP dan bagian daripada CSR dari EMP dalam rangka pelatihan bagi pemuda-pemuda dan pemudi yang ada di dua kabupaten Siak dan Meranti, yang tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam mewujudkan destination branding. Nah, ini penting, branding penting bagi suatu pengelolaan dan pengembangan pariwisata, sehingga bukan hanya nanti kita menata destinasi ya juga dengan atraksi-atraksi, tetapi juga bisa membrandingnya dan sekaligus bisa melakukan pemasaran dan promosi sehingga orang mengetahui ya ada objek wisata dengan berbagai atraksinya, sehingga nanti semakin banyak kunjungan wisata ke satu daerah, dalam ini di Kabupaten Siak. Karena di Siak ada berbagai destinasi wisata, baik itu wisata sejarah, wisata budaya, wisata buatan di Siak, ada wisata alam, ya, dan termasuk wisata mangrove ini dan agrowisata serta wisata bahari. Nah, di Siak ada Istana Siak. Nah, Istana Siak ini simbol kerajaan Siak dulunya, kerajaan Melayu. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak terus berupaya mendorong pengembangan kelompok sadar wisata di tingkat kampung dengan melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku desa wisata ini turut dihadiri oleh manajemen EMP Malaka Strait, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut yang diwakili oleh Kepala Departemen Humas, Camat Sungai Apit serta puluhan peserta dari Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Meranti yang berlangsung dari mulai tanggal 16 hingga 17 November 2021. Dalam kesempatan tersebut Bupati Siak secara simbolis menerima modul dari Universitas Bakri. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri resmikan penggunaan laboratorium patologi anatomik Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak terus berusaha meningkatkan infrastruktur di bidang pelayanan kesehatan seperti tersedianya laboratorium patologi anatomik yang diresmikan oleh Bupati Siak Alfedri didampingi Ketua Ikatan Dokter Ahli Patologi Anatomi Provinsi Riau, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, serta Direktur RSUD Tengku Rafian. Laboratorium patologi anatomik adalah laboratorium klinik khusus yang melayani pemeriksaan sampel jaringan manusia dan sampel cairan pada tubuh manusia. Laboratorium ini bertujuan untuk memberikan ketegasan pada penyakit yang diderita oleh pasien guna memberikan tindakan penanganan lebih lanjut dan lebih tepat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak menyampaikan apresiasi terhadap RSUD Tengku Rafian yang telah melakukan penambahan sarana dan prasarana fasilitas di bidang kesehatan dengan dilengkapi tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Untuk itu, Bupati berharap ke depan RSUD Siak bisa menjadi rujukan di tingkat regional. Nah, kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengapresiasi program di rumah sakit hari ini menambah lagi satu laboratorium patologi anatomi. Ini melengkapi sarana-prasarana, fasilitas, dan tentu juga dilengkapi dengan peralatan kesehatannya, alkesnya, dan juga tenaganya. Sehingga ini semakin melengkapi ya kan, apa yang seharusnya disiapkan untuk rumah sakit seperti rumah sakit PPC. Dan apresiasi juga pada hari ini ya karena rumah sakit Tengku Rafian ini akreditasi sudah menjadi rumah sakit paripurna. Maka kami ingin juga menyampaikan bahwa ke depan ini mimpi kita, ya bagaimana juga rumah sakit PPC ini bisa menjadi rujukan regional, ya untuk Kabupaten Meranti, untuk Bengkalis, bisa nanti suatu saat ditingkatkan tipe-nya ini menjadi tipe B. Nah, ini juga menjadi tantangan ke depan. Ya, kalau memang bisa, kenapa tidak? Direktur RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak mengungkapkan berbagai penghargaan juga telah diraih RSUD Tengku Rafian dan penghargaan ini juga didapat oleh tenaga medis. Hal ini menunjukkan RSUD Tengku Rafian terus berbenah diri menjadi RSUD yang lebih baik dari segi pelayanan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Alhamdulillah kita 2 tahun berturut-turut kita dipercaya menjadi yang terbaik di regional ini. Dan juga alhamdulillah hari ini tenaga kesehatan kita diundang ke istana sebagai tenaga teladan. Tenaga teladan hanya beberapa, mungkin tidak sampai 5 orang di Sumatera ini diundang ke istana. Karena cuma 50 orang yang diundang di istana. Nah, salah satunya tenaga kita yang diundang di sana dan ada 3 orang lagi tenaga kita, ada Dr. Arneti, coba berdiri Bu. Yang tenaga teladan provinsi, nominasi nasional. Tim Liputan mengabarkan. Sempena Hari Kesehatan Nasional ke-57, RSUD Tengku Rafian berikan penghargaan kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi, serta tenaga medis dan non-medis di lingkungan RSUD Tengku Rafian Siak. Penghargaan diberikan berkat dedikasi dan loyalitas dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan. Sempena peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57, sebanyak 40 orang terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi, serta tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan penunjang dan tenaga kesehatan non-penunjang, serta tenaga administrasi di lingkungan RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak menerima penghargaan. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan loyalitas dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik di RSUD Tengku Rafian Siak. Direktur RSUD Tengku Rafian Dr. Beni Kaharudin mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan kesehatan yang telah berjuang bersama-sama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit ini yang masih dalam liputan Hari Pahlawan ini, para pahlawan rumah sakit ini yang telah hadir
kami memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berjuang bersama dalam meningkatkan layanan fasilitas kesehatan di rumah sakit ini sehingga menjadi yang terbaik dalam pelayanan BPJS Kesehatan regional Sumbar Jambi di antara rumah sakit yang ada di Riau, Sumbar, Jambi, dan Kepulauan Riau. Ia berharap tenaga kesehatan medis dan non-medis yang terpilih bisa menjadi panutan bagi tenaga medis lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di bidang kesehatan. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Bupati Siak Alfedri pimpin rapat evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan serta capaian kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati menyampaikan jika dirata-ratakan progres fisik untuk bulan Oktober 2021 dari masing-masing OPD mencapai 74,86% dan realisasi keuangan mencapai 57,90%. Rapat yang dipimpin oleh Bupati Siak Haji Alfedri dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza, Kepala Badan Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, Kepala OPD serta para camat, membahas terkait program serta kegiatan pembangunan di masing-masing OPD pada bulan Oktober 2021, baik yang telah terrealisasi maupun yang belum terrealisasi, yang disampaikan oleh masing-masing OPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Dari 7 program dan 18 kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi fisik mencapai 74,94% dan realisasi keuangan mencapai 65,38%. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. 74,94%. Realisasi keuangan 65,38%. Kalau dirinci per belanja operasional, realisasi fisik 74,21%. Realisasi keuangannya 68,22%. Sementara belanja modal, realisasi fisik 82. Sementara itu pada Dinas PU Tarukim dari 5 program dan 15 kegiatan, PU Tarukim telah terrealisasi fisik mencapai 64,86% dan realisasi keuangan 54,56%. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak juga menyampaikan beberapa peralatan yang saat ini masih tersedia di BPBD Kabupaten Siak, yakni tenda pengungsi, perahu karet, makanan siap saji, dan juga kebutuhan lainnya. Banyak peralatan Pak, seperti tenda pengungsi sebanyak 3 unit, perahu karet 2 unit, perahu evakuasi 2 unit, speedboat kecil yang 60 PK 1 unit, mesin perahu 2 unit, pelback tempat tidur 80 unit, life jacket 25 buah, tenda dapur umum 1 buah. Juga kita punya paket logistik Pak, yang anggaran APBD lebih kurang sebanyak 30 paket. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak menyampaikan dari hasil penyampaian realisasi fisik dan keuangan di masing-masing OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, jika dirata-ratakan, progres fisik pada bulan Oktober 2021 secara keseluruhan mencapai 74,86% dan realisasi fisik keuangan sebesar 57,90%. Untuk itu, Bupati Siak Alfedri berharap progres baik dari sisi fisik maupun keuangan pada bulan November dapat meningkat hingga ke bulan Desember, sehingga seluruh kegiatan dan program pembangunan tahun 2021 dapat selesai sesuai tepat waktu. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI bersama TNI lakukan vaksinasi COVID-19 di wilayah PT Ifomas, Desa Samsam, Kecamatan Kandis. Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi COVID-19 terus digalakkan. Kali ini masyarakat Kecamatan Kandis menerima sasaran vaksinasi tahap pertama dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia bersama TNI. Gerakan vaksinasi jenis Sinovac diperuntukkan bagi 5.000 masyarakat para karyawan PT Ifomas yang dilaksanakan dalam kompleks perkebunan. Kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan selama 2 hari dan dimulai pada hari Sabtu, berakhir pada hari Minggu yang turut dihadiri langsung oleh Danrem 031 Wirabima bersama Wakil Bupati Siak Husni Merza.
Pemerintah daerah Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih kepada GAPKI bersama TNI atas terselenggaranya kegiatan vaksinasi massal yang dikhususkan bagi masyarakat Kecamatan Kandis, sehingga dapat menambah jumlah target vaksinasi COVID-19 dan menjaga keselamatan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Siak. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Danrem, kepada GAPKI, kepada Projo atas terselenggaranya vaksinasi massal pada hari ini yang menyasar masyarakat Kabupaten Siak khususnya yang ada di perkebunan PT Iko Mas Tunggal. Vaksinasi ini kami harapkan dapat menambah prosentase capaian vaksinasi di Kabupaten Siak. Sebagaimana dapat kami laporkan pada kesempatan kali ini Pak Danrem, bahwa target kita di Siak ini adalah sebanyak 344.000 masyarakat Siak yang harus kita vaksinasi. Mudah-mudahan ini bisa dicapai akhir tahun ini, mudah-mudahan. Sementara itu, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet mengatakan, meskipun saat ini penularan virus COVID-19 sudah mulai menurun, namun pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih harus dijalankan, sehingga dapat mencapai target yang diinginkan dan menjaga kekebalan tubuh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang di akhir-akhir ini, penyebaran COVID-19 ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam dan signifikan. Per hari kemarin, itu angka COVID cuma di angka 1. Dan itu ada di Pekanbaru. Ini angka terendah yang pernah terjadi di Pekanbaru, di Riau. Luar biasa ini. Dan angka kematian angkanya 0. Jadi per kemarin, itu penyebaran COVID itu angkanya 1 dan kematian 0. Angka kesembuhan itu luar biasa. Dengan adanya dilaksanakan vaksinasi hari ini, saya yakin dan percaya persentase vaksinasi yang ada di Kabupaten Siak insya Allah akan naik. Dan apa yang diharapkan, level yang ada di Kabupaten Siak ini atau di Provinsi Riau kita harapkan berada di level 1. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua selanjutnya akan dijadwalkan pada tanggal 11 Desember mendatang. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman ikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di daerah, provinsi, dan kabupaten yang diadakan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Republik Indonesia dan digelar secara virtual diikuti kepala daerah se-Indonesia. Bertempat di ruang rapat Pucuk Rebung, kantor Bupati Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman didampingi Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Hendrisan dan dinas terkait mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2021. Rakornas ini telah sesuai dengan arahan Presiden yang sebelumnya telah digelar pada 25 Agustus. Dalam arahannya, Dr. Sugeng Haryono selaku PLT Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan, untuk mengendalikan laju inflasi perlu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya kebutuhan barang pokok dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi ke daerah. Selanjutnya, tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi untuk semakin tumbuh produktif dan mendorong peningkatan produktivitas petani serta nelayan dan memperkuat UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi. Pemerintah dan pemerintah daerah harus siap menjaga inflasi dan kisaran terutama ditopang menjadi inflasi itu di kisaran 3,0% melalui percaya itu percaya harga, persediaan pasokan, kelancaran distribusi dan distribusi. Jika untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam usulan kepercayaan inflasi dan rencana aksinya, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diintegrasikan ke dalam program. Selanjutnya, upaya meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci penting dalam mengendalikan laju inflasi. Tim Liputan mengabarkan. Balai Arkeologi Sumatera Utara teliti sejarah Tengku Buang Aspara. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.
Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah. Pelayanan informasi publik sangat penting dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Badan Publik. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak menjadi lini sektor utama dalam memberikan jaminan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Siak. Dengan misinya meningkatkan ketersediaan informasi publik, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi yang lebih baik, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Menuju visi wujudkan layanan informasi dan dokumentasi yang transparan serta informatif bagi masyarakat. Kami akan terus berupaya menyediakan akses layanan informasi publik bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Siak. Keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat dapat meminta informasi melalui PPID Diskominfo Kabupaten Siak mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau DIP. Namun ada juga informasi-informasi tidak bersifat publik, yakni informasi yang dikecualikan atau DIK. Selama ini PPID Diskominfo Kabupaten Siak melayani permohonan informasi dari masyarakat secara langsung melalui loket PPID maupun website PPID di www.ppid.siakap.go.id atau melalui email kominfo@siakap.go.id. Kemudian permohonan permintaan informasi akan diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di PPID Kabupaten Siak. Di era keterbukaan informasi saat ini dan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat berhak untuk tahu informasi publik yang dapat diperoleh melalui PPID Kabupaten Siak. Setiap pemohon informasi yang datang langsung ke loket PPID Diskominfo Kabupaten Siak akan dilayani dengan sopan dan santun oleh petugas loket PPID yang selalu membantu para pemohon dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Terpenuhinya hak masyarakat yang membutuhkan informasi dan terlayani dengan baik merupakan cita-cita dan komitmen bersama pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas untuk Kabupaten Siak yang lebih maju. Dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat, kami akan terus berupaya untuk menyampaikan informasi publik yang merupakan hak setiap warga negara demi tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan merata. Saya selaku Bupati Siak beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen penuh untuk menjadikan PPID Kabupaten Siak sebagai sarana informasi publik yang transparan, profesional, dan berintegritas untuk Kabupaten Siak yang lebih maju. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Siak, hak Anda untuk tahu. Ongli, Nanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ongli dan Nanda sudah divaksin? Sudah, Pak. Kami sebagai perwakilan generasi muda, tentunya kami harus memberikan contoh yang baik. Vaksinasi itu sangat penting. Karena dengan divaksinasi, tubuh kita akan membentuk antibodi yang nantinya akan melawan kalau ada infeksi COVID-19, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19.
Upaya penanganan COVID-19 bukanlah usaha satu orang saja, tetapi usaha bersama untuk Indonesia sehat. Aku sehat, kamu sehat, Indonesia kuat. Ayo, sukseskan vaksinasi COVID-19. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program. Aspirasi, permintaan informasi dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Laporan sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan diberikan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih di Siak Sepekan. Balai Arkeologi Sumatera Utara kunjungi tapak Istana Sejarah Tengku Buang Asmara dan Kampung Selat Guntung dalam rangka meneliti sejarah dalam pengusulan pahlawan nasional Sultan Kedua Sultan Abdul Jalil Muzzafarsah atau Tengku Buang Asmara. Dalam rangka pengusulan pahlawan nasional Sultan Kedua Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzzafarsah atau Tengku Buang Asmara dari Kabupaten Siak, tim TP2GD dihadiri oleh Ketua Wan Said, Kepala Dinas Sosial Wan Idris, bersama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara mengunjungi tapak Istana Sejarah Tengku Buang Asmara di Kampung Tengah, Kecamatan Mempura. Dikatakan oleh peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Utara, Taufikur Rahman Setiawan, tim Balai Arkeologi Sumatera Utara akan meneliti sejarah peninggalan masa kerajaan Sultan Kedua Tengku Buang Asmara. Beberapa peninggalan yang dinyatakan akan dikaji dan diteliti kembali. Kami dari tim Balai Arkeologi Sumatera Utara kedatangan kami ke Siak atas undangan dari permintaan dari Bapeda Siak terkait dengan untuk bukti fisik terkait dengan pengusulan Sultan Siak II sebagai pahlawan nasional. Jadi ada beberapa peninggalan fisik yang dibutuhkan untuk memperkuat dokumen pengusulan tersebut. Peninjauan untuk saat ini difokuskan ke bekas tapak istana, kemudian yang satu lagi adalah di Selat Guntung, benteng yang dulu lokasi peperangannya Sultan Siak II. Apa yang kita dapatkan di istana, di tapak istana Sultan Siak ini, sementara yang kita dapat lihat itu hanya beberapa tinggalan terkait dengan kemungkinan adanya tapak istana. Jadi ini dibuktikan dengan adanya gundukan tanah yang kemungkinan adalah bukan bentukan alam, tapi sesuatu yang dibentuk oleh manusia, jadi artifisial. Tapi kita butuh pembuktian lebih lanjut untuk itu. Selain itu, tim TP2GD bersama dengan tim Balai Arkeologi Sumatera Utara juga melakukan kunjungan ke tempat terjadinya tragedi penyerangan benteng Pulau Guntung di Selat Guntung, Kecamatan Sabaau. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Wakil Bupati Siak Husni Merza terima kunjungan Rihlah Edukasi Yayasan Al-Hufaz Payakumbuh dengan membawa 60 orang santri untuk belajar tentang sejarah kerajaan Melayu yang terdapat di sepanjang pesisir Pulau Sumatera.
Sebanyak 60 orang santri dan santriwati Yayasan Al-Hufaz Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat melakukan rihlah edukasi ke Istana Siak sebagai pusat budaya Melayu yang terdapat di wilayah Riau. Tujuan kedatangan para santri ini juga menyusuri tentang sejarah Islam dan tamadun Melayu yang berasal dari kerajaan yang pernah berjaya di masa sebelum kemerdekaan yang terdapat di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Diungkapkan oleh Edi Kusmana, pengasuh Yayasan Al-Hufaz Payakumbuh. Saat mengunjungi Istana Siak, rombongan nantinya juga akan mengunjungi sejumlah peninggalan sejarah lainnya, di antaranya sejarah Istana Maimun yang terdapat di Medan, Provinsi Sumatera Utara, serta peninggalan sejarah kerajaan Islam di Semenanjung Tanah Aceh. Untuk umat melalui lembaga pendidikan kita di Yayasan Al-Hufaz yang terdiri dari TK Al-Hufaz, kemudian ada SD Al-Hufaz, dan juga ada Kutab Al-Hufaz. Kutab Al-Hufaz ini juga kita menggali sebetulnya bahwa sistem pendidikan lama yang namanya Kutab, dan ini kalau di Melayu, di lingkungan Riau itu sendiri, dulu biasanya kalau orang-orang tua kita pasti pernah belajar di Kutab, dan itu kita munculkan kembali konsep pendidikan Kutab itu sendiri, dan alhamdulillah kita kembangkan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza mengatakan, sejarah kerajaan antara Melayu Siak Sri Indrapura dengan kerajaan Islam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki kedekatan historis yang sangat erat. Hal ini terjalin sejak Raja Kecik pendiri kerajaan Siak Sri Indrapura sebelum diangkat menjadi raja pertama di kerajaan Siak. Di kerajaan Siak ini untuk adik-adik para ustadz asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini, untuk diketahui kerajaan Siak ini berdiri tahun 1723. Catat Pak buku dong Pak. Tahun 1723. Dari tahun 1723 Masehi itu, nah baru akhir 1946 ya Pak Bozi ya. Kerajaan diserahkan kepada NKRI 1946. Jadi kerajaan Siak ini dari 1723 sampai 1946. Karena pada tahun 1946 itu Sultan Siak yang terakhir, Sultan yang ke-12, yaitu Sultan yang namanya diabadikan di dua bangunan besar di Pekanbaru itu. Pertama adalah Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II, dan UIN Sultan Syarif Qasim II itu mengambil dari Sultan, nama Sultan Siak terakhir. Nah, kenapa diambil? Tentu itu ada dasarnya. Karena itulah Sultan yang dari kerajaan yang cukup besar dan ternama di, boleh dikatakan, pesisir utara. Kalau Sumatera Barat dan pesisir selatan, pesisir utara Pulau Sumatera yang menghadap kepada Selat Melaka. Wakil Bupati Siak Husni Mirza mengucapkan selamat datang ke negeri Istana untuk mempelajari sejarah Islam serta kebudayaan Melayu. Terlebih, terdapat berbagai peninggalan sejarah di Istana Siak yang hingga saat ini masih tetap terjaga dan terawat. Tim Liputan mengabarkan. Bertempat di Rumah Suluk Riyadus Salik Kusmani, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Bupati Siak Al-Fedri hadiri peringatan Haul ke-882 Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama ribuan jemaah suluk yang datang dari berbagai daerah. Peringatan Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-882 di SP8 Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan dipusatkan di Rumah Suluk Riyadus Salik Kusmani yang dihadiri oleh Bupati Siak Haji Al-Fedri bersama Haji Nursya, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Camat Kerinci Kanan Muhammad Hasan Nurfi, dan ribuan jemaah NU yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Kiai Haji Thoyyib Firdaus, Ketua Panitia Kegiatan Haul, mengatakan Haul merupakan peringatan yang rutin digelar setiap tahun sebagai upaya tetap mengenang jasa-jasa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sementara itu, Bupati Siak Haji Al-Fedri dalam sambutannya mengatakan, suatu negeri terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di tempat tersebut masih berkumpul para alim ulama di majelis ilmu dan agama yang mengajak serta menyerukan kepada umat selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan itu hal ini sebagai kegiatan kita selaku umat Islam yang memperingati Haul Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan mendapat keberkahan
yang dapat diberi pahala dari Allah SWT. Dengan doa semoga apa yang sudah dilakukan dalam syiar Islam, pengembangan ajaran Islam oleh Syekh Qadir Al-Jalani, dan tentunya harapan kami pada saat ini ya kepada para ulama, para kiai, tentunya ya kita akan selalu berupaya mengembangkan ajaran dari Islam ini ke tengah-tengah umat, tengah kampung, yang harapan tentunya kita semua menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Lantunan sholawat dari ribuan jemaah NU dan jemaah Suluk serta penyampaian tausiah menjadi pelengkap peringatan Haul Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jailani ke-882 tahun 2021. Dari Kecamatan Kerinci Kanan, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Disduk Capil Kabupaten Siak terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Siak. Salah satu bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat yakni dengan tersedianya nomor WhatsApp sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mendaftarkan administrasi kependudukan sesuai pelayanan dokumen yang diinginkan. Berbagai bentuk pelayanan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bentuk pelayanan tersebut diantaranya ada 24 pelayanan, diantaranya pelayanan kartu keluarga, pelayanan kartu tanda penduduk elektronik, pelayanan kartu identitas anak, serta pelayanan surat keterangan pindah bagi warga yang akan keluar maupun masuk ke suatu daerah, dengan syarat masyarakat yang mengajukan dokumen pelayanan harus memiliki email agar dapat mempermudah masyarakat mencetak sesuai dengan kebutuhan dokumen yang diterbitkan. Kita sekarang pelayanan administrasi kependudukan sudah semakin kita tingkatkan pelayanannya. Apalagi sekarang kita sudah pelayanan kependudukan kita sudah berbasis, katakanlah saat ini berbasis WA. Jadi masyarakat bisa mendaftarkan atau menggunakan memanfaatkan nomor WA tersebut untuk layanan. Jadi kita menyiapkan nomor-nomor, ada beberapa nomor yang kita siapkan untuk setiap jenis layanan. Jadi mungkin ada nomor untuk pendaftaran penduduk ya, ada untuk nomor pengecekan NIK, kemudian ada nomor untuk KTP gitu ya. Jadi nomor itu termasuk juga untuk pengaduan ya, pengaduan mungkin sudah termasuk. Jika ada data yang mungkin bermasalah, jadi mereka bisa menggunakan nomor-nomor yang ada di WA. Dan itu sudah kita sosialisasikan juga ke kecamatan dan masyarakat. Apalagi saat ini dengan TTE ya, kalau sekarang ini kita sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Jadi contohnya misalnya KK, jadi ketika masyarakat mengurus KK secara online, nanti jika sudah sesuai prosedur, sesuai persyaratan, maka KK tersebut bisa ditandatangani secara elektronik. Jadi dimanapun Pak Kadis pimpinan berada, maka dokumen itu bisa tidak ada masalah, di mana saja bisa ditandatangani secara elektronik. Tak hanya itu, guna memberikan kemudahan di bidang pelayanan administrasi, saat ini Disduk Capil Kabupaten Siak telah memiliki 5 UPTD sebagai perpanjangan dari Disduk Capil, yakni UPTD di Kecamatan Kandis, Minas, Tualang, Lubuk Dalam, dan Kecamatan Sungai Apit. Jadi untuk saat ini kita punya 5 UPTD. Ya, itu ya perpanjangan layanan kita lah di kecamatan ya. 5 UPTD diantaranya UPTD di Kandis, Minas, Sungai Apit, Tualang, dan Lubuk Dalam. Tim Liputan mengabarkan. Komunitas Riau Indonesia Mengaji menggelar safari dakwah sekaligus pendistribusian Al-Quran. Safari dakwah tersebut digelar Rabu malam dihadiri Wakil Bupati Siak Husni Mersa.
Kampung Zikir Madani atau Komunitas Riau Indonesia Mengaji menggelar safari dakwah bertempat di Masjid Abdul Jalil Muzaffarsah, Kecamatan Mempura. Safari dakwah ini berlangsung Rabu malam dan dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Jamaluddin. Di hadapan para jamaah yang hadir, Wakil Bupati Siak mengucapkan rasa syukur atas dilaksanakannya safari dakwah. Haji Husni Merza menjelaskan Al-Quran merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Siapa saja yang mewakafkan Al-Quran dan memberikan Al-Quran, maka pahalanya akan terus mengalir. Al-Quran adalah sesuatu yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh komunitas Kampung Zikir Madani ini patut menjadi iktibar bagi kita, patut menjadi pembelajaran bagi kita. Apa yang mereka lakukan adalah wakaf Al-Quran. Nah, kalau kita tahu hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya pernah dengar sebuah ceramah dari seorang ustaz, kalau kita punya uang 50.000 rupiah, kita belikan nasi, mungkin dapat 2 atau 3 bungkus. Kita sedekahkan nasi tersebut, begitu yang menerima sedekah kenyang, sebatas itulah nanti pahala yang kita dapat. Tapi ketika 50.000 itu kita belikan 1 mushaf Al-Quran, maka siapapun kita wakafkan Al-Quran tersebut, siapapun yang membaca Al-Quran itu pahalanya mengalir. Dan ketika seseorang itu mendapatkan ilmu dari Al-Quran yang kita wakafkan tersebut, kemudian ilmu itu dia tularkan lagi, sebagaimana hadis tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, maka sepanjang ilmu Al-Quran dari Quran yang kita wakafkan terus mengalir, diajarkan dan diajarkan, maka selama itu pula lah pahala akan mengalir kepada kita yang wakaf. Pada kegiatan safari dakwah dilaksanakan pemutaran video Kampung Zikir Madani serta tausiah agama yang diisi oleh Ustadz Syekh Anas Jaber dari Jakarta. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, persoalan sampah menimbulkan banyak permasalahan seperti kebersihan dan juga sumber berbagai macam masalah kesehatan. Namun jika dikelola dengan baik, sampah bisa mendatangkan keuntungan. Seperti yang dilakukan Bank Sampah Pelangi Siak, melakukan inovasi melalui program tabungan sampah. Bank Sampah Pelangi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak ini didirikan sejak tahun 2013 silam. Hingga saat ini sudah ratusan nasabah yang terdiri dari warga Siak hingga instansi pemerintah maupun pihak sekolah telah tercatat sebagai nasabah Bank Sampah Pelangi. Bagi nasabah yang hendak menabung di Sampah Pelangi, cukup membawa syarat fotokopi KTP dan sampah yang telah dibersihkan. Adapun jenis sampah yang bisa ditabung antara lain jenis plastik, karton, kertas, dan kaca yang termasuk ke dalam golongan sampah anorganik. Sedangkan untuk sampah organik tidak ditabung melainkan diolah menjadi pupuk kompos. Tata cara mau menabung di bank sampah. Oke, tata caranya prosesnya mudah dan sederhana sih sebenarnya, cukup membawa fotokopi KTP dan sampahnya aja gitu. Sebenarnya sampahnya kalau bisa sudah dipilah duluan dari rumah ya, karena kita sampah banyak jenisnya, umpama kayak yang botol ya bisa botol dengan botol, gelas dengan gelas, kayak gitu, seperti itu. Tidak bisa dicampur jadi satu karena dari masing-masing item ini mereka mempunyai harga tersendiri untuk apabila bersih ya, apabila bersih. Kalau yang kotor dia juga mempunyai harga tersendiri, justru lebih murah gitu. Rasanya lebih sayang kalau tidak dipilah dari rumah. Jenis sampah yang bisa diterima di sini banyak sih, kayak botol, kayak gelas aquanya, kayak karton, ada HVS. HVS tuh ada 2 jenis, dia ada HVS putih, ada HVS warna gitu. Dan di antara barang-barang ini mereka mempunyai nilai-nilai tersendiri gitu. Sampah milik nasabah yang telah diantar oleh nasabah ke Bank Sampah Pelangi nantinya akan ditimbang dan akan diberi harga mulai dari Rp1.500 hingga Rp3.000 tergantung jenis sampah. Setelah dirupiahkan, nilai nominal tersebut akan dicatat pada buku tabungan nasabah.
Uang yang terkumpul bisa dicairkan minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pelayanan tabungan maupun pencairan akan dilayani setiap hari kerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Proses selanjutnya, sampah yang telah ditabung di bank sampah Pelangi akan didaur ulang menjadi kerajinan tangan seperti produksi tas, dompet, dan lampu hias. Selain itu juga dapat dibuat kerajinan sampah botol dan gelas bekas, akan dipres dan dicacah dengan menggunakan mesin pres dan mesin pencacah. Kalau untuk pengambilan dari tabungan nasabah, kalau kita untuk sekolah itu kita anjurkan untuk per semester ya, per 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk dari anggota kita kebersihan, kita ada 2 kali pengambilan dalam 1 bulan, itu di minggu pertama dan minggu ketiga. Tapi kalau untuk umum kita terserah, ada yang datang istilahnya mengantar sampah langsung diuangkan juga bisa, ada yang ditabung, ada masanya sampai 1 tahun baru diambil juga bisa. Kalau kita yang bisa didaur ulang, contohnya kayak jenis plastik-plastik yang dari bungkus-bungkus minyak atau dari bungkus-bungkus sabun, itu biasanya kita daur ulang, kita jadikan kerajinan di sini. Kayak yang seperti paralon bisa dijadikan kerajinan untuk lampu tidur gitu. Kalau yang tidak bisa kita daur ulang di sini, itu kita olah lagi, kita press, ada yang kita cacah, dan itu kita kirim ke Pekanbaru atau di pengepul terdekat sini. Untuk menghasilkan proses pencacahan dan pengepresan sampah yang terbaik, maka dibutuhkan waktu antara 30 menit. Sampah-sampah botol yang telah dilakukan pengepresan dan pencacahan nantinya akan dijual ke luar kota. Kalau untuk ngepres, itu biasanya dipilah dulu, dibersihkan sesuai dengan jenisnya, yang biru ke yang biru, yang bening ke yang bening, terus karawadi, terus baru dipres. Kalau untuk 1 pal itu mau setengah jam lebih. Nah, setengah jam lebih baru dapat 1 pal. Itu tergantung nanti kalau di dalam itu memang udah bersih. Kadang kan ada yang bercampur, kita berhenti lagi, pilah lagi sambil ngepres. Karena nanti kalau kita dalam 1 pal itu ada yang campur, nanti kita kena potongan pas penjualan. Karena ini kan tidak terhitung bersih. Belum lagi nanti kalau seperti sampo, ada sisa sampo, karoli, ada sisa oli di dalamnya. Nah, melalui Bank Sampah Pelangi Siak, selain mendapatkan nilai rupiah dari sampah, lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Siak Sepekan kali ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahaya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Siak Sepekan kali ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahaya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.